Muncul. Muncul. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Bistur ya Sayyidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat pecinta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah sampai juga niat kita yang sudah kita niatkan bertahun-tahun yang lalu ya. Kita sudah ketinggalan oleh beberapa sahabat saya. Jadi dulu kita di Riau sudah buat kajian Sahih Bukhari. Awalnya saya inisiasi dengan izin Allah, Allah mudahkan. Kita pertama buat dengan para asatis. Sengaja bikin bangun ustadz. Maklum, saya ini kan tamatannya tamatan Ciputat, ya. Tapi alhamdulillah ngaji hadis. Yang mau di daurah, ikut daurah ini tamatan Timur Tengah, kita Timur Leste. Gimana caranya? Ya sudah, bahasanya Timur Tengah bahasa apa? Bahasa Arab. Mulai dari pagi sampai sore-sore saya ngomong bahasa Arab terus. Di situ teman-teman itu kaget juga, ya tamatan Ciputat bisa ngomong Arab, kira-kira gitu. Itu sebenarnya untuk bangun-bangunin aja, bukan, tidak ada niat tafakhur, ya, berbangga-bangga. Niat hati kita nanti ada majelis hadis di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah, kemudian Ustadz Alnof dan kawan-kawan itu timnya UAS juga ya, yang berada di belakang UAS itu Ustadz-Ustadz di salah satunya mereka ini. Kemudian menginisiasi, tapi itu sebelum mereka bergabung dengan UAS. Ya. Itu kemudian menjadi Majelis Sunanil Mustafa dan sekarang menjadi Majelis Sholawat dan Sunnah. Jadi sebelum mereka baca hadis, ada yang sholawatan dulu di depan, tapi nggak usah pakai musik. Cuma di sana ada yang pakai musik, enggak. Nah, nanti kalau bisa teman-teman dari Remisa, kalau ada yang bisa bernasyid sholawat, silakan. Ya, sebelum mulai, ya, kalau bisa Quran lebih afdal. Begitu juga nanti ketika agak tegang dikit itu diademkan dengan sholawat, itu lebih afdal. Jadi kalau bisa ada ahli sholawat nggak Remisa nih? Nggak ada ya? Nggak ada yang hafal ya? Tinggal buka handphone juga ya. Insya Allah kita akan memulai kajian sunnah kita, kajian Sahih Muslim dengan kajian kitab Sahih Al-Bukhari. Karena Sahih Muslimnya sudah ada di Pekanbaru. Yang beda kita dengan mereka apa? Sono Sahih Bukhari, kita di sini Sahih Muslim. Lalu dalam bahasa Arab, saya juga sudah punya majelis, bukan majelis saya, majelisnya Allah dan Rasulnya, tapi online, Sahih Bukhari bil Arabiyyah, dalam bahasa Arab. Bahasanya bukan bahasa Bintaro, takutnya manfaatnya tidak terlalu banyak, maka kemudian saya berpikir sepertinya kita harus mulai kajian di luar. Ya, semoga ini awal yang baik, semoga ini awal membimbing kita cinta kepada sunnah yang tepat. Kita nggak bilang paling benar, tapi kita bilang tepat. Di luar sana banyak yang ngaku dialah nyunnah sunnah, gak usah hiraukan. Sekarang kita ngaji kitab sunnah. Ya. Gimana, Ndra? Bisa? PDF-nya ketemu nggak tadi? Yang di download. Download ada PDF Sahih Muslim di bagian akhir. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk Nabi Muhammad SAW. Dan kita bacakan untuk imam ini, Imam Muslim Al-Hajjaj, dan untuk membuka hati pikiran kita semua. Al-Fatihah. Ya, kenapa? Ya.
Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Imam Muslim, sebelum kita masuk ke kitab, kita harus kenal dulu kenapa kita belajar Sahih Muslim. Sahih Muslim ditulis oleh Maulana al-Imam Al-Hafiz Al-Kabir Al-Musnid Al-Ajib Al-Najib Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Nasaburi Al-Kushairi. Jadi ini satu kota dengan Imam Kushairi yang dulu kita buat kajian di sini, Risalah Al-Kushairiyah. Imam Kushairi yang saya ajarkan kitabnya di sini, ini juga ahli hadis, tapi lebih dikenal sebagai sufi. Beliau hafiz sunnah. Sebelum beliau ada imam namanya Muslim Ibnul Hajjaj. Muslim Ibnul Hajjaj. Beliau ini lahir sekitar tahun 206 Hijriyah. Tahun berapa? Ingat-ingat ya, 206. Salaf enggak? Salaf. Wafatnya tahun 261 Hijriyah. Tahun berapa? 261. Lebih belakangan sedikit daripada gurunya Al-Imam Al-Bukhari yang wafat tahun 256 Hijriyah. Ya, berapa jarak tuh? 256, 261. Berapa tuh? 5 atau 6? 5 tahun ya. Imam Muslim orang Arab tapi yang pindah ke Naisapur. Beliau keluarga pedagang. Kalau ingat Iran, ingat Persia, ingat Turki, ingat karpet. Benar enggak? Beliau ini penjual karpet. Tapi juga beberapa mengatakan yubi'u al-bazzaz. Bazzaz itu al-harir. Beliau menjual kain sutra. Jadi beliau ini bekerja ya. Kerjanya menjual pakaian. Tapi kemudian beliau memutuskan untuk belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah Al-Imam Muslim ke kota Mekah. Dulu waktu berangkat Imam Bukhari berangkat ke kota Mekah, ada seorang imam yang bernama Al-Humaidi. Siapa? Al-Humaidi. Berbeda dengan Imam Muslim bertemu kawan Imam Humaidi namanya Al-Qa'nabi. Siapa namanya? Al-Qa'nabi. Namanya Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Al-Qa'nabi ini murid dari Imam Malik, junior dari Imam Syafi'i. Bisa diingat-ingat ya? Imam Qa'nabi murid dari Imam Malik, junior dari Imam Syafi'i, bahkan pernah berguru kepada Imam Syafi'i. Maksud saya menyebutkan ini sederhana. Ketika orang mengatakan mari kita tinggalkan mengikuti ustadz dan kiai, gak usah ikut mazhab, gak usah ikut imam, langsung saja ikut sunnah. Sering dengar begitu? Kalam Allah, kalam Rasulullah, tiada yang lain. Kayaknya benar ya. Kayaknya benar gak tuh? Tidak ada kata imam, yang ada cuma farudduhu ilallah war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Saya tanya, maksud kembali ke sunnah itu gimana? Dijawab oleh salah satu mereka, baca Sahih Bukhari dan Muslim dong. Lah, Bukhari Muslim itu imam, murid dari para imam, murid dari para imam bersambung kepada Rasulullah. Oh, enggak begitu. Yang penting Sahih Muslim, yang penting Sahih Bukhari, kalam Allah, kalam Rasulullah. Yang begitu orang belajar sunnah ya. Emang sesangar itu orang belajar sunnah. Tadi kita sudah sebutkan ya, antum kalau nggak percaya buka kitab Sahih Bukhari Muslim. Imam Bukhari dan Muslim sama-sama berguru kepada Imam Al-Qa'nabi. Imam siapa? Al-Qa'nabi, Abdullah ibn Maslamah. Beliau diperkirakan wafatnya 220 Hijriah. Tahun berapa? Sekarang tahun berapa? 1443 Hijriah. Udah berapa abad kita tinggalkan mereka? 12 abad. Imam Al-Qa'nabi mengajar di Masjidil Haram. Apa yang diajar? Kitab sebelum ada Sahih Bukhari dan Muslim. Sudah ada kitab hadis. Judulnya Al-Muwatta. Catat.
Nanti kalau kesini bawa catatan ya, kayak bisa hafal aja antum ya. Bisa hafal nggak tadi aneh sebut siapa aja? Ya, bisa hafal. Ya lain kali bawa catatan tawadu. Qayyidul ilm bil kitabah. Catat ilmu, kait ilmumu dengan menulis. Ya, saran. Bulan depan insya Allah ya. Bener, Indra. Bulan depan. Minggu depan. Aduh, sayanya nggak bisa ya. Kalau memungkinkan kita buat apalah nanti insya Allah. Imam Al-Qa'dabi mengajar apa di Makkah? Kitab Al-Muwatta. Karena beliau berguru dengan Imam Malik. Imam Malik ini wafat tahun 179. Coba ingat-ingat. 179. Udah? Udah belum? 179. Ini muridnya ngajar. Diperkirakan ngajarnya sebelum tahun 200. Anggap saja mulai ngajar tahun 200. Berarti dia ngajar di sana 20 tahun. Anggap aja ya. Lama nggak tuh? Lama. Imam siapa? Al-Qa'nabi. Yang diajar kitab Al-Muwatta. Muwatta itu kata Imam Syafi'i, belum ada Bukhari dan Muslim. Ashahul kitab ba'da kitabillah Al-Muwatta. Sebelum ada Bukhari Muslim, Imam Bukhari belum ada nulis, Imam Muslim belum menulis, bahkan belum lahir. Imam Syafi'i mengatakan, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Al-Muwatta. Karya siapa tadi? Imam Malik. Malik ini berguru kepada Nafi'. Nafi' berguru kepada sahabat Rasulullah Ibnu Umar. Ibnu Umar murid Rasulullah sallallahu alaihi. Jaraknya dekat nggak? Ini yang kita sebut dengan silsilah atau sanad. Apa yang kita sebut? Silsilah atau sanad. Alhamdulillah kami belajar kitab ini kepada banyak guru. Pertama kali kepada Syekh Ali Mustafa Yaqub. Beliau belajar kepada Syekh Syanshuri Badawi, Syekh Idris Kamali. Mereka mengambil dari Hadratus Syekh Hashim Ash'ari. Itu jalur Nusantara. Ada jalur Mekah. Ya. Kita berguru kepada murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani. Ada namanya orang Kuningan, masih hidup. Syekh Kiai Haji Ahmad Marwazi. Kemudian juga beliau ini buka majelis ini di Depok, ya, Sahih Muslim. Ada di Depok, beliau ngajar kitab ini. Di pesantrennya Kiai Hashim Muzadi. Ya, beliau ngajar di situ setiap hari Senin. Cuma sayang, santri di situ nggak ngerti Sahih Muslim itu apa. Akhirnya mereka nggak respect belajar hadis. Ya, malah bolos-bolosan. Ya, dulu nggak tahu, sekarang kayaknya sudah diwajibkan ya. Kemudian kita juga mengambil sanadnya kepada kawan-kawan beliau, Syekh Zakaria Al-Halabi, kemudian mursyid Thariqah Syaziliyah saya namanya Abdul Rabb An-Nazari. Ya, kita juga ngambil dari Syekh Amin Al-Qurdi Al-Lubnani. Beliau ngambil dari Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Jadi ada beberapa jalur ya. Ini udah 3 jalur nih. Ada jalur-jalur yang lain. Kemarin, pekan lalu, saya ke Magelang, saya bertemu murid-murid Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Ada Kiai Ihsanuddin Abdan, ada Kiai Taifur, dan saya meminta sanad kitab hadisnya, dan mereka mengijazahkan kepada kita semua. Ya, ini sanad ya, untuk ini makhtutat ini. Taib. Ini biar antum gak kesepian ngeliatnya, bisa lihat di depan tuh. Gak jelas ya. Muskilah. Bisa dilihat gitu. Kecil ya. Emang kelihatan jelas? Kayak apa? Keriting. Kayak ulet. Kelihatan ya? Bisa dibaca? Alhamdulillah. Ya. Berarti ini saya tutup ya. Ini kitabnya, pengen nunjukin kitabnya aja. Baik. Al-Imam Muslim berguru kepada murid dari Imam Mazhab.
Bahkan Imam Al-Qa'nabi itu juga guru daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Bukhari juga berguru kepada beliau. Apa maksud saya ngomong begini? Teman-teman, ikhwah fillah, ahlul hadis hum talamiz haula'i al-a'immah al-arba'ah, ya. Ahlul hadis, a'immatul hadis hum talamiz a'immatil fuqaha, a'immatil mazahib al-arba'ah. Ahli hadis itu imam-imamnya adalah murid dari imam-imam mazhab, karena imam mazhab itu juga ahli hadis. Imam Malik mazhabnya disebut Malikiyah. Imam Malik punya kitab hadis Al-Muwatta. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i punya kitab hadis yang digabung dengan fikih, judulnya Apa judulnya? Induk. Karena di sana ada induk-induk ilmu pengetahuan yang luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal punya kitab Musnad. Apa judulnya? Itu kitab paling besar dalam ilmu hadis. Ya, segini saya lah, ya. Dimulai dari hadis Abu Bakar, hadis Umar, hadis. Jadi dia menulis kitab. Ini perbedaan judul Jami' Sahih atau Sahih dengan Musnad. Kalau kitab Musnad dimulai dengan nama sahabat, lalu hadis-hadisnya. Kalau kitab Al-Jami' dengan tema-tema akidah, ya. Kalau Sunan, bukan Sunan Kalijaga, bukan. Sunan jamak dari sunnah. Apa artinya? Kumpulan sunnah-sunnah. Biasanya dimulai dengan bab fiqih atau ahamiyatus sunnah. Seperti kitab Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, aslinya Al-Jami' As-Sahih. Kemudian Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Nah, saya kan difitnah tamatan master filsafat. Itu fitnah. Betul di kampus ditulis MPhil dulu, tapi itu keliru. Saya lulusan hadis dan lebih lama belajar hadis daripada belajar filsafat. Kami mengabdikan diri dalam hadis sekitar 15 tahun, ditambah dengan 2021-2022 sekitar 17 tahun. Ma'as sunnah an-nabawiyah, bersama sunnah Nabi sallallahu alaihi. Itu hitungan belajar kitabnya. Kalau sebelumnya ngaku-ngaku sunnah udah sering. Dulu kalau dihitung ya 20 tahun lebih lah. Ya, ngaku nyunnah. Tapi betul-betul ngaji hadis. Saya ngaji hadis 2004. Mulai satu persatu, kata per kata kita baca. 2004 ya. Kepada Syekh Ali Mustafa Yaqub. Dulu saya istikharah mau ke Timur Tengah, 3 bulan istikharah. Kok Jakarta, agak Jakarta. Ternyata di Jakarta sudah banyak ahli hadis. Dan setiap bulan banyak ulama datang dulu. Di situ saya banyak dapat sanad-sanad hadis dari para masyayikh, para ulama, ya. Imam Muslim berguru juga kepada Imam Al-Bukhari. Nama Bukhari siapa? Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Kalau tadi Imam Muslim berasal dari Naisapur, salah satu kota ilmu, kota peradaban di Iran sekarang, masih ada, silakan dicari, Naisapur. Ya, kalau kitabnya nama dia kan ditulis begini, An-Naisaburi. Coba lihat, lil Imam Abil Husain Muslim ibnul Hajjaj Al-Kushairi An-Naisaburi. Kelihatan? Kushair satu distrik namanya Kushair, lalu kotanya namanya Naisapur. Seperti itu, ya. Terlihat lahirnya tahun berapa? 206, wafat 261, ya. Nah, udah. Cukup lihat itu, lihat saya lagi ya. Imam Muslim ketika berduru kepada Al-Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari ini datang ke kota Naisapur. Ketika datang ke kota Naisapur, Imam Bukhari langsung didaulat duduk seperti saya duduk sekarang. Cuma nggak ada meja begini, ya, bentuknya lebih indah, ya, lebih bagus tempatnya. Jadi kayak mimbar naik ke atas sedikit,
terus ada tatakan. Ya. Apa kata Imam Muslim? Diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi, kemudian Imam Al-Mizzi. Izzi ini kawan dari Ibnu Taimiyah. Az-Zahabi adalah murid dari Ibnu Taimiyah. Apa kata mereka? Imam Muslim ketika kedatangan gurunya Al-Bukhari, beliau memanggil ya tabibal hadis, wahai dokter hadis, doktor hadis. Itulah panggilan doktor pertama dalam hadis. Belum ada sebelumnya. Jadi gelar tabib, dokter, ya. Itu gelarnya. Siapa yang pertama menyampaikan? Imam Muslim memanggil Imam Al-Bukhari. Lalu beliau mengatakan, "I'zanli, izinkan aku wahai tuan guru mencium tangan dan kakimu." Syirik enggak Pak Mirwan? Berlebihan menurut orang Aceh, tapi menurut orang Persia itu biasa. Orang Persia punya tradisi kalau kepada ayahanda dan guru, ayah, ibu, lalu guru, itu cium tangan dan cium kaki. Kalau gurunya betul-betul wali, kalau nggak wali jangan. Ya, jadi jangan cium-cium tangan dan kaki, aneh ya. Biasa aja. Kita mengurangi bersentuhan hari ini ya. Jadi selesai ngaji udah langsung pulang aja ya, nggak usah salaman. Ya, antum udah diberi rukhsah kan, udah boleh ngumpul-ngumpul. Dikurangi nanti salamannya. Salamannya bil qalb aja, dengan qalbu. Insyaallah. Kata beliau, wahai tuan guru, izinkan aku mencium tangan dan kakimu. Imam Bukhari biarin nggak? Biarin. Berarti ahli hadis berdua ini tidak memandang sungkem itu syirik, tapi dia bagian daripada uruf dan tradisi. Cuma hari ini ada orang nggak ngerti hadis, nggak ngerti uruf, nggak ngerti usul fikih, walaupun belajar di Timur Tengah, bukan di Timur Leste. Terus bilang sungkeman syirik. Cium tangan itu nisfus sujud. Ada yang dengar gitu nggak? Tidak boleh cium tangan, itu sama dengan separuh sujud. Kata si dia. Benar nggak begitu? Berarti dia sendiri ngaku Ustadz Sunnah, tapi tidak baca Sunnah. Karena dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah, kita dapat menemukan beberapa sahabat mencium tangan Nabi. Di hadis Imam Nasai, beberapa sahabat kelompok Yahudi bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Selesai Nabi menjawab, mereka mencium dan kaki Nabi. Nabi biarkan. Apakah Nabi berlebihan? Jadi kalau kembali ke tradisi kita, tidak ada yang berlebihan. Karena orang Jawa ada biasa, tapi orang Sumatera nggak biasa. Jadi Pak Mirwan harus belajar orang Jawa. Ya. Baik. Teman-teman yang melakukan Allah dengan sanad yang bersambung dari kita kepada guru-guru kita, maka kami katakan qalal Imam Muslim, berkata Imam Muslim. Nanti dia ada waktu saya tunjukkan sanadnya, saya kasih bagannya ya. Cuma hari ini belum sempat ya, nanti kita tunjukkan sanadnya. Ada teks Arabnya, cuma antum pasti pusing karena nggak ada barisnya. Nanti kita buat kayak panah-panahan. Nanti terlihat saya nomor berapa, antum nomor berapa di bawah Nabi SAW. Kira-kira saya nomor 21, 22, 23, berarti antum nomor 24 lah ya. Kira-kira nih kalau kita hitung. Jadi setelah masa Rasulullah ini termasuk sanad yang pendek. Ada sanad yang panjangnya, bisa 30, 40. Tapi ini sanad yang pendek. Bahkan ada sanad yang sangat pendek sekali dari Imam Suyuti. Lebih pendek lagi daripada Murtada Zabidi kepada Syekh Hasan Al-Fadani, Sayyid Abuya Alwi Al-Maliki. Itu antara beliau dengan para imam ini cuma 12, 13. Berarti kita nomor 14, 15 ya. Jadi jarak kita dengan Rasulullah bisa dekat. Apa kata Imam Ahmad? Al-ulu fil isnad qurbun ila Allah, qurbun ila Rasulillah. Apabila sanad guru kita, jarak kita dan Rasulullah sedikit, berarti engkau tambah dekat kepada Allah, tambah dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara sanad, belum tentu secara qalbu. Ya, minimal secara sanad dulu tua. Maka dulu di Mekah itu, meskipun diam-diam, ya, masyayikh-masyayikh kita menyebarkan hadis setelah dilarang oleh kelompok yang mereka merasa paling benar.
Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani membuka majelis, ada namanya Darul Ulum, itu sekolah bersama guru-gurunya. Lalu membuka majelis di rumahnya. Itu kalau ada syekh datang dari negeri mana, datang seorang syekh, mereka saling bertukar sanad, menyebutkan, saya mendapatkan sanad ini dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Kalau sudah dibacakan, nanti mereka berebut cium tangan. Oh, berarti kamu kakek guru saya, berarti kamu om guru saya, berarti kamu begitu mereka. Ini yang terjadi pada Sidi Abdullah Al-Ghummari. Diceritakan oleh guru saya, Syekh Kiai Haji Ahmad Marwazi. Kami beberapa lama mulazamah dengan beliau. Beliau menceritakan dulu syekh-syekh datang ke Syekh Yasin karena mukanya muka-muka Asia, muka-muka Sumatera Barat, Pak, Pariaman. Bukan muka Arab. Itu awal-awal biasa aja, belum ada ya, salaman, assalamualaikum, duduk, nanti mereka berbagi. Haddatsana fulan an fulan an fulan, aku mendapatkan hadis dari fulan, dari fulan. Gurunya langsung kaget atau temannya langsung kaget. Wah, berarti tingkatan dia tingkatan guru saya nih. Lalu guru yang ini bacain lagi. Sama, yang tadi dianggap guru oleh dia bilang, ente guru saya juga dong. Akhirnya mereka namanya mudabbaj. Apa arti mudabbaj? Saling berguru antara dua teman. Teman jadi guru, guru jadi teman. Namanya apa? Mudabbaj atau disebut riwayatul aqran. Teman meriwayatkan dari teman. Dulu guru-guru kita, ya, guru dari guru kita, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, sebagaimana diceritakan oleh guru saya dari Palembang, Habib Umar Abdul Aziz Syahab, ya. Beliau mengatakan, dulu kami ngaji Ujurumiyah kitab. Selesai kami ngaji, kami disuruh belajar ke orang Madinah. Guru dari beliau. Jadi Said Muhammad punya guru, dianterin muridnya ke gurunya untuk belajar. Jadi enggak gengsi. Kalau kita kan gengsi. Masa antar aku jadi sama-sama murid sama dia? Kalau dia enggak. Saya ketemu seorang ustadz, ya. Dia bilang, saya ketemu murid Syekh Yasin. Lalu saya katakan, ajak dong saya ke sana. Oh, enggak bisa, itu cuma sanad saya. Tuh, hasad dia kan childish begitu. Tahu childish? Berarti dia belum bisa menjadi seorang alim, allamah, ya. Imam Ahmad mengatakan, ini saya ulang-ulang, ya. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar rekamannya. Lam yakun min ahlil fan, min ahzi hadal fan. Tidaklah seseorang sampai pakar pada ilmu hadis atau ilmu apa saja, hatta ya'khuza an man fawqah, sampai dia berguru kepada orang yang lebih tua padanya. Saya sama Pak Mirwan kan lebih tua Pak Mirwan, ya. Tapi dia mau ngaji sama saya nih. Nah, berarti udah beres nih dikit, ya. Terus yang kedua, an mithlihi, dari seumuran. Yang ketiga, amman dunahu, dari yang lebih kecil. Jadi kita kalau diuji nih, semangat ngaji kepada yang lebih tua, biasa. Ngaji kepada teman mau nggak? Nanya sama kawan, mau nggak? Susah, ya? Ya. Apalagi bukan tamatan Timur Tengah, mau nggak? Apa urusannya? Al-ilmu laisa bil makan, al-ilmu bil isnad. Ilmu itu tidak ditentukan dengan kamu tamat mana. Ilmu itu ditentukan kamu murid siapa. Kita murid siapa, di situ kualitasnya. Ya. Jadi jangan terkecoh orang tamat mana, ya. Betul Ar-Razi tamat UIN, betul. Tapi UIN bukan liberal. Yang menuduh UIN liberal, dia ingin menjauhkan umat dari pusat keilmuan umat Islam di Indonesia. Pusat keilmuan Islam di Indonesia di mana? UIN. Apa urusannya UIN dengan liberal? Liberal baru muncul tahun 2004, 2003. Saya dituduh liberal, Pak Mirwan. Lah yang buat JIL itu siapa? Itu tamatan Lipia. Atau mungkin dia belum tamat. Saya nggak tahu. Ulil Absar. Sekarang ngaji hikam, Pak. Jadi sufi dia. Ajib itu, ya, luar biasa itu. Emang orang liberal udah capek kali nyeleneh, ya. Terus belajar tasawuf, jadi ketagihan dia belajar kitab Imam Ghazali.
Dia buat majelis Ihya Ulumuddin. Saya nggak pernah ketemu dia. Dulu ada seminar dia di kampus, itu dia buat seminar di kampus. Bukan berarti kampus itu punya orang liberal. Ini saya luruskan kepada antum semua. UIN, IIKI, PTIKI, STAIN, IAIN tiada urusan dengan liberal. Ya, kita sudah difitnah bertahun-tahun. Saya cuma membandingkan sedikit saja lulusan Ciputat dengan Timur Tengah, kita dimarah-marahin, difitnah lagi. Ar-Razi menghina tamatan Timur Tengah. Ya bukan, guru saya kan dari Timur Tengah juga, kawan saya tamatan Timur Tengah juga. Kalau saya menghina tamatan Timur Tengah, saya menghina guru saya sendiri, kan nggak mungkin. Kita cuma ingin kasih tahu, ente tamat Madinah, tapi ngomong nggak sopan tentang Rasulullah SAW bahwa orang tua Nabi masuk neraka. Imam Malik saja tidak berani jalan pakai sendal di Madinah. Ente berani bilang orang tua Nabi masuk neraka. Betapa sakit hati Rasulullah kalau Rasulullah masih hidup. Wah, dari hadisnya di Sahih Muslim. Nanti kita sampai di hadis itu, saya jelaskan bagaimana cara seni membaca hadis. Jadi kalau kita nggak pernah berguru kepada ahli hadis ini, teman-teman semua, sahabat-sahabat, hadis itu bukan sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Hadis itu artinya berita. Beritanya tentang apa, itulah ilmu yang harus dikuasai. Jika beritanya tentang akidah, maka wajib belajar ilmu akidah. Jika beritanya tentang fiqih, wajib belajar ilmu fiqih. Maka tidak ada namanya akidah ahlul hadis dalam pengertian yang tersendiri. Akidah ahli hadis ikut ahli akidah. Fikihnya ahli hadis ikut imam mazhab. Maka Imam Bukhari namanya bertemu dalam daftar silsilah mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Maliki, 3 berebut. Ada ulama berebut ulama, itu dia. Orang dulu ahli hadis berebut memasukkan nama imamnya ke dalam daftar mazhab. Sekarang ada orang mengajak umat lari dari mazhab. Ikut sunnah yang mana dia itu? Ya. Imam ahli hadis, imam sunnah, mereka belajar kepada imam mazhab. Sekarang mereka mengatakan tidak usah ikut mazhab. Jauh dari ajaran para imam salafus saleh. Tahun berapa beliau wafat? 206 1. Ya. Bertemu dengan Imam Bukhari, ngaji dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari ini mengerti ilmu akidah dengan mendalam. Akidah dia itu belakangan mirip sekali dengan akidah Imam Asy'ari. Al-Quran qadim, tapi kalau kita melafazkan Al-Quran itu hadis baru, disampaikan oleh Imam Bukhari. Lalu Imam Bukhari difitnah, beliau ini kafir. Siapa yang fitnah? Seniornya sendiri. Jadi memang dari dulu senioritas ini ada iri dengki. Jadi jangan heran kalau ada ustadz dengki dengan ustadz. Itu bukan cerita baru. Itu daurun, ya. Jadi itu perputaran baru yang dulu sudah pernah ada. Imam Muslim, Imam Bukhari pernah hadir di majelis imam namanya Az-Zuhli. Siapa nama imamnya? Az-Zuhli. Imam Az-Zuhli ini dulu lebih awal ngaji kepada Imam Ahmad daripada Bukhari dan Muslim. Bukhari Muslim datang belakangan. Maka mereka takzim dan hadir ke majelis seniornya. Ketika hadir di kota Naisapur, Imam Zuhli berbasa-basi, namanya mujamalah bahasa Arabnya. Apa bahasa Arabnya? Mujamalah, dari kata jamil, berindah-indah, berbagus-bagus kalam. Beliau mengatakan, isma'u min hadzal ghulamis salih. Ya, nyesel dia nanti ya, dia habis ngomong begitu. Kamu belajarlah kepada anak soleh ini. Dia sebut Bukhari dengan ghulam. Itu cara dia merendahkan Bukhari. Walaupun dia puji dengan saleh. Seharusnya dia mengatakan, isma'u min hadzal alim al-kabir wa sinnuhu saghir. Bergurulah kepada orang alim yang besar ini tapi umurnya masih kecil. Jadi memang senioritas. Kamu boleh ngaji ke bocah soleh ini gitu. Itu cara dia. Orang mengira itu pujian, enggak. Di situ ada mujamalah, bermanis-manis mulut, tapi di situ juga sedikit merendahkan. Itu awal daripada slek. Imam Bukhari merasa, ya saya memang masih muda, gak apa-apa disebut ghulam, bocah.
Ya. Akhirnya Imam Bukhari diberikanlah suatu tempat di masjid. Masjidnya tempat ngajar Imam Muslim. Tiba-tiba majelis beliau membludak, penuh sampai ke ujung pintu. Kayak ginilah sekarang nih. Dilihatlah oleh Imam Zuhli, wah ramai juga ya. Lalu dia pergi ke majelis dia, apa yang terjadi? Yang datang cuma 1 baris, 2 baris. Ternyata murid-murid dia kesedot oleh Imam Bukhari. Apa kata Imam Muslim? Kami berguru ke Zuhli, kami berguru ke Bukhari. Ternyata Bukhari lebih mengerti satu ilmu yang pelik. Nama ilmunya ilmul ilal. Apa nama ilmunya? Tahu ilmu ilal? Kalau di kedokteran itu ada namanya ilmu penyakit dalam yang hanya bisa dibedah. Dibedah baru bisa. Yang ngerti cuma Imam Bukhari. Imam Zuhli ngerti tapi tidak seperti Imam Bukhari, lebih jauh pahamnya. Maka semuanya kesedot. Di antara yang hadir, di antara murid-murid Zuhli kemudian bilang, Tuan Syekh Zuhli, itu Bukhari muridnya sekarang banyak tapi akidahnya berbahaya. Wah, mulai digosipin, pembisik. Maka kalau ada kiai membenci seseorang atau provokasi, mungkin si pembisiknya tidak benar. Karena kiai ini kan punya kelemahan juga dalam IT, sosial media, berita yang benar, yang hoax, apalagi di zaman itu. Apa kata si pembisik? Wahai Tuan Syekh, Bukhari akidahnya sesat. Disebutkanlah akidahnya. Imam Zuhli tidak ahli akidah, maka dia tidak faham mana yang sesat, mana yang tidak sesat. Karena orang ini bilang sesat, oh berarti dia sesat. Walhasil, muncullah gejolak di antara orang yang hadir di majelis Imam Zuhli. Kemudian mereka mengkompor-kompori dan memprovokasi ahli hadis yang ada di kota Naisapur. Bukhari sesat, Bukhari sesat, Bukhari sesat. Jadi saya kalau dibilang orang sesat juga nggak ada apa-apa dibanding Imam Bukhari. Jadi kita nggak usah marah ya. Kalau saya dituduh nih liberal oleh mereka, antum nggak usah khawatir. Liberal makan saya itu, makan apa aja, durian ya. Kenapa lagi Pak Mirwan? Lontong Medan, lontong Aceh, lontong Padang, liberal. Makan apa aja. Imam Bukhari dituduh kafir oleh sebagian jamaah. Tuh, udah sampai ke sana. Cuma ngomong, Imam Bukhari ngomong, kalau kita baca Quran, suara kita tuh, bacaan kita diciptakan oleh Allah, tapi Qurannya nggak dicipta. Gagal faham ini orang. Oh, Bukhari berarti bilang Al-Quran makhluk, dicipta. Padahal Imam Bukhari ngomong apa? Al-Quran tidak dicipta. Tapi kalau kita baca Quran, bacaan kita diciptakan. Maksudnya apa? Coba teman-teman baca Bismillah. Oke, itu suara diciptakan Allah nggak? Benar. Tapi Qurannya dicipta nggak? Quran kalam, sifat. Sifat tidak dicipta. Sifat Allah itu qadim, tidak berawal, tidak berakhir. Maka sifat ini juga tidak berawal, tidak berakhir. Itu namanya qadim. Apa artinya? Qadim yang tidak berawal. Imam Bukhari difitnah. Makanya akidah kelompok yang sarang aku ikut sunnah pun mereka tidak ikut Imam Bukhari. Imam Bukhari kemudian lagi asik-asik ngajar sore-sore, tiba-tiba Imam Muslim datang, nerobos, lalu beliau membisikkan, wahai Tuan Guru Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, sekarang ahli-ahli hadis yang kolbunya ada hasad sedang ingin memburumu, bahkan beberapa laskar-laskar nekat mau membunuhmu. Terus gimana? Tolong, setelah belajar ngajar ini, engkau kembali pulang ke kampung. Dari Naisapur baru berangkat ke utara, terus sampai ke Tirmiz, terus sampai ke Bukhara, ditemanin oleh Imam Al-Firabri. Sampai di Bukhara, beliau pun selamat. Ternyata di kota Naisapur orang udah bingung, dicari Bukhari udah gak ada. Ya, itu pernah terjadi. Supaya itu tidak terjadi,
Maka sekarang antum punya guru, punya ulama harus dikawal, ya. Walaupun tidak sebutan laskar. Siap ya mengawal ulama ya. Bukan bab politik, bab ilmu. Nanti 2022, 2023, 2024 mungkin ada perdebatan ilmu. Tolong saya kasih tahu, tolong jangan terjebak. Biarkan kiai kita beda, tapi kita tetap ngaji sama-sama. Ya, jangan ulangi kisah Imam Bukhari dengan Zuhli. Tengkar lagi kayak kemarin, ya. Nah, 2019 kita sudah lihat, mau diulang lagi. Kapok nggak? Kapok. Yang dicoblos jadi menteri. Nyerempet aja ke sono ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sanad kita yang bersambung kepada guru-guru kita, yang bersambung kepada Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. Ini muqaddimah ya. Muqaddimahnya lumayan agak panjang. Saya ringkas nanti. Beliau memulai, coba perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat permulaannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin. Dia mulai enggak pakai innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Enggak selalu kita kalau memulai sesuatu dengan innal hamdalillah. Itu khutbatun nikah atau khutbah Jumat, itu boleh, bagus. Antum lebih kaget lagi. Sahih Muslim hanya dimulai dengan bismillah langsung hadis pertama. Enggak ada tahmid-tahmidnya. Berarti bukanlah bagian dari kewajiban atau harus kalau manhaj sunnah memulai dengan innal hamdalillah. Ya saya juga mulai dengan begitu, tapi tidak selalu. Ini lihat Imam Salafus Saleh, sangat fleksibel. Beliau salaf bukan? Beliau baru disebut salaf. Kalau sekarang orang ngaku ikut salaf, namanya bukan salaf, salafi atau salafiyah. Tolong antum bisa luruskan istilahnya. Salaf itu terdahulu 3 abad pertama. Kalau sekarang ngaku disebut salafi atau salafiyah. Oh saya ikut mazhab salaf. Mana salaf? Mazhab salaf yang mana nih? Muslim, Bukhari, Tirmizi. Banyak imam-imam ini. Yang mana yang diikuti? Salaf itu bukan satu, salaf itu banyak. Coba lihat tadi, Zuhli beda faham nggak dengan Bukhari? Sama-sama salaf. Yang mengatakan salaf itu cuma satu manhaj, yakdzibuna 'alas salaf. Mereka berbohong atas nama salafus salih. Wa sallallahu ala Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Ya. Setelah beliau bertahmid dan mengatakan balas yang baik untuk orang bertakwa, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad khatamin nabiyyin, dan salawat dan salam kepada anbiya dan mursalin. Berdasarkan ini terlihat Imam Muslim ini imam yang faqih. Pintunya dibuka dikit Pak, mungkin asapnya terlalu banyak ya. Enak ya. Ini bukan khurafat ya. Sunnah kalau ngaji hadis, ngaji fikih, ngaji kitab-kitab bakar bukhur. Tidak ada kaitannya dengan iblis yang mengatakan bahwa asap kemenyan Arab kan ini nih, menyan ud, bukhur. Apa kata mereka? Bakar menyan, bakar bukhur itu sama dengan memberi makan jin. Itu pembohongan terhadap jin. Itu kalau jin bisa demo, dia demo sama antum itu. Coba antum pernah ketemu nggak dalil bahwa jin itu makan asap? Ketemu nggak? Nggak ada. Jangan-jangan praktisi-praktisi perjinan ini udah kemasukan jin, dibohongin sama jin. Itulah makanan saya itu. Itu jin gak protes keras tuh, karena gak kenyang-kenyang dia menghirup jin. Menghirup apa? Bau ini. Yang suka bau harum siapa? Malaikat. Jadi membakar ini itu malaikat mengeringi antum semua tuh. Ya, tapi tanpa itu pun sudah ramai dia ya. Alhamdulillah. Kalam Imam Muslim terlihat bahwa beliau mengerti fikih. Dalam fikih ada perdebatan, bolehkah selawat kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan beliau bersolawat wa ala jamil anbiya wal mursalin. Semoga salawat juga sampai kepada para nabi dan para rasul. Amma ba'du ya, lalu beliau membuka. Ini sunnah baca amma ba'du setelah membuka. Amma ba'du, awalnya dari amma ba'dahu, hu-nya disembunyikan di dalam huruf dhammah. Amma
ba'dahu jadi ba'du. Ya. Gitu ya. Maka disunahkan membaca amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, fa innaka yarhamukallah bi taufiq khalika zakarta annaka hamamta bil fahsi an ta'arrufi jumlatil akhbar al ma'thurah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya tunjukin, saya gores-gores deh ya. Kalau antum mau lihat. Nah, kita lagi membaca bagian ini. Terlihat? Ini penting. Jadi kenapa beliau tulis kitab ini? Kata beliau, zakarta annaka hamamta bil fahsi an ta'arrufi jumlatil akhbaril ma'thurah an Rasulillah. Kamu mengatakan kamu suka mencari, mengumpulkan atau mengenal beberapa hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Mengenai apa? Fi sunaniddin wa ahkami. Mengenai sunnah-sunnah yang ada dalam din agama dan hukum-hukumnya. Apalagi? Wa ma kana fiha minas thawab. Ini satu ya. 1, 2, 3. Isi sunnah nih. 4. Iqab. Sawab itu artinya pahala. Yang ini. Kelihatan? Itu artinya apa? Pahala. Iqab artinya pada bahasa Indonesia. Apa arti iqab? Balasan. Targhib. Ini 5. Targhib dan tarhib. Targhib itu motivasi. Tarhib balasan dari motivasi apa? Lawannya menakut-nakutkan, ancaman. Wa ghairi dzalika min sunufil asya, dan tentang yang lainnya. Nah, ini isi sunnah nih. Sunnah isinya apa? Sunanuddin. Sunan artinya sunnah, ajaran-ajaran dalam din agama. Wa ahkamih, dan hukumnya. Berarti ada hadis tapi dia enggak masuk wilayah hukum. Contoh, mau tahu? Model rambut Nabi masuk ke wilayah hukum enggak? Wajib diikuti enggak? Ini rambutnya bid'ah semua nih. Ya. Nabi pakai serban, itu bagian dari hukum enggak? Itu sunnah, tapi bukan hukum. Oleh karena itu, ahli fikih, usul fikih, mengatakan sunnah itu hanya yang berkaitan dengan hukum. Tapi ahli hadis tidak membedakan. Mau sebelum beliau jadi nabi, jadi rasul, sebelum beliau lahir, itu disebut semuanya Nabi istrinya berapa, Nabi imamahnya bagaimana, Nabi serbannya bentuk apa, jalannya bagaimana. Mereka menyebutnya dengan hadis dan sunnah. Paham ya? Baik. Ini tentang isi daripada hadis. Ya. Nah, apa kata beliau? Bil asanid, dengan sanad-sanad. Allati biha nuqilat, yang dinukil wa tadawalaha ahlul ilmi bainahum, yang telah ditransfer, diriwayatkan oleh ahli ilmu kepada ahli ilmu. Nah, ini yang disebut sanad, ya. Jadi beliau mengatakan nanti saya sebutkan bersanad. Padahal jarak Imam Muslim dengan Nabi itu cuma 2 abad, tapi beliau masih perlu guru. Jadi saya katakan teman-teman, sanad sama dengan guru. Kalau orang mengatakan ayo kembali ke Quran Sunnah tapi tidak usah ikuti guru, itu namanya antum aja terjemahin sendiri ya. Baik, kita tutup. Kita kembali ya. Ini kita ringkas aja. Jadi beliau di sini menyebutkan bahwa hadis-hadis yang beliau sebutkan di sini tidak diriwayatkan kecuali oleh 3 golongan. Pertama, orang disepakati keilmuannya bahwa dia ahli hadis, hafiz. Yang kedua, orang-orang yang sama dengan tadi tapi kurang sedikit. Dia pinter tapi enggak sepinter yang pertama. Yang ketiga yang diperdebatkan. Namun sisi kekuatan hafalannya lebih kuat daripada kelemahannya. Ini kesimpulannya, ya.
Nah kalau saya bacain antum pasti pusing ini. Lalu dia cerita ulumul hadis, ya. Ini ada ilmu hadis di sini. Kita nggak usah bacakan. Nah, jadi di masa beliau sudah ada orang ngaku-ngaku ahli hadis, padahal ahli hadas. Coba lihat ini. Wa ba'du, yarhamukallah, falaula alladhi ra'ayna min su'i sani'i kathirin mimman nasaba nafsahu muhadditha. Kalau bukanlah karena tercoreng nama ahli hadis oleh orang yang mengaku ahli hadis, tapi mereka tidak melakukan amal ahli hadis. Ngaku manhaj sunnah tapi nggak punya sanad, ngaku manhaj sunnah Arba'in Nawawi aja tidak hafal, 42 hadis nggak hafal, ngaku manhaj sunnah Sahih Bukhari dan Muslim tidak pernah khatam. Makanya wajar, sunnah itu cuma kullu bid'atin dhalalah. Apalagi man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Dua itu aja yang disebut sunnah tuh. Selebihnya tambahan-tambahan aja. Jadi dikit-dikit, oh enggak ada Nabi Rasulullah, dibacain hadis. Emang begitu? Enggak, ya. Itu mereka berbohong atas nama ahlus sunnah, ya. Antum pasti mikir, kok Ar-Razi ini berani sekali nih. Ya gimana saya nggak berani, guru kita berani. Ini kan guru dari guru kita ini. Benar nggak? Antum kalau sudah punya sanad, sudah berguru, dapat ijazah dari guru, udah nyambung ke beliau, berarti beliau ini guru kita jalurnya. Apa kata beliau? Falaula alladhi ra'ayna min su'i sani'i katsirin mimman nasa nafsahu muhaddisa. Kalau bukanlah karena banyaknya orang-orang ngaku muhaddis tapi dia tidak menerapkan tradisi ahli hadis, maka aku tidak akan buat begini. Mereka menyampaikan hadis palsu, hadis dhaif, riwayat yang mungkar, ya. Wa tarkihim al-iktisar ala hadis sahihah al-masyhurah. Mereka tidak menggunakan hadis-hadis yang sahih. Di zaman Imam Muslim, persoalannya adalah banyak bercampur antara hadis palsu dan hadis sahih. Kalau sekarang hadis sahih sudah banyak. Yang masalah hari ini adalah hadis sahih dipahami dengan cara yang tidak sahih. Ya. Ini yang banyak. Wa mimma naqalahu thiqat al-ma'rufuna bis-sidqi wal amana wa ba'da ma'rifati ikrahim wa lisnatihim, terus sampai ke bawah, ya. Maka beliau memilih riwayat-riwayat ulama-ulama yang hebat itu. Sekarang beliau menyebutkan riwayat mengenai larangan meriwayatkan hadis yang palsu, ya. Coba lihat kalamnya. Wa'lam waffaqakallah. Ketahuilah, ini uslub bahasa Arab. Orang Arab tuh kalau nulis kitab menggurui. Wa'lam, ketahuilah. Coba kalau kita terjemahin ke bahasa Indonesia, nggak cocok kan? Ketahuilah olehmu. Wah, ini gaya amat nih Ustadz, ya. Apalagi Pak orang Aceh nih, nggak terima digituin, ya. Waffaqakallah annal wajib ala kulli ahadin arafat tamyiz baina sahih riwayat wa saqimiha wa siqatin naqilin laha minal muttahamin. Ini berat nih, ini versi Imam Muslim, ya. Imam Muslim punya mazhab wajib atas setiap orang. Nah, ini berat nih. Ada nggak yang kuat begini nih? Ntar dulu. Ini saya tandain. Al-wajib ala kulli ahadin. Wajib atas setiap orang. Ini mazhab Imam Muslim, ya. Mazhab Imam Muslim ini berat. Arafat tamyiz, mengetahui perbedaan yang sahih dari riwayat dan yang lemah. Jadi dulu hadis dhaif itu diistilahkan oleh Imam Syafi'i dengan istilah saqim. Coba lihat. Kelihatan saqim? Saqim artinya apa? Sakim artinya marid, sakit. Sahih, coba lihat. Kelihatan? Sahih artinya sehat. Paham?
Berarti ilmu hadis itu ilmu meminjam istilah-istilah kedokteran. Istilah siapa ini? Istilah Jelinus, dokter dari filsafat Yunani. Jadi ahli hadis zaman bahla itu terbuka, nggak kayak zaman sekarang. Oh ini dari Yunani, nggak boleh diambil. Ini istilahnya dari Yunani. Istilahnya dari mana? Dari Yunani. Dulu ada nama ahli filsafat kedokteran, Jelinus. Ibn Qayyim al-Jauziyah mengambil ilmu Jelinus, tapi dari jalur yang lain. Berarti boleh nggak menggunakan istilah-istilah asing? Di zaman Rasulullah ada nggak istilah sahih dan dhaif? Jangankan istilah Rasulullah. Di masa imam ini istilah dhaif itu nggak dipakai. Yang dipakai adalah dipakai juga dhaif, tapi lebih sering saqim. Ini kelihatan saqim. Ini yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ini imam, beliau ikut istilah Imam Syafi'i. Masih bisa ngikutin? Bisa ya? Saya sudah nurunin istilahnya loh. Nggak tinggi-tinggi amat ya. Ngomongnya nggak pakai bahasa Arab lagi kan? Masih kuat? Kita lanjut dikit lagi ya. Jadi kalau kita ngikutin mazhab ahli hadis, setiap orang harus ngerti ini hadis sahih tidak sahih. Kuat nggak ngikutin beliau? Hatta orang yang ngaku sekarang manhajnya sunnah nggak akan kuat. Antum tahu dari mana Sahih Bukhari itu sahih? Karena judul kitabnya sahih kan? Pernah nggak neliti sendiri? Nah ini cara nelitinya ya, Ani tunjukin buat antum nih. Ini kan beliau udah nih ya, kita tutup. Berdalil ala alladhi terus. Ini namanya sanad nih. Kelihatan hadisnya? Saya coret-coret dikit ya. Ini teksnya agak dibalik. Terlihat? Ya. Ini hadisnya di atas. Man haddatsa anni bihaditsin. Siapa yang menyampaikan sebuah hadis dariku, yura annahu kadzibun. Dia tahu ini hadisnya bohong. Fahuwa ahadul kazzabin atau ahadul kazibin. Dia adalah salah satu agen hadis pal. Dulu 2013 saya buat training muter se-Indonesia kecuali Papua dan Ambon, saya belum ke sana. Ya. Kita buat materi judulnya Dai Agen Hadis Palsu. Lucunya, saya buat training daurah hadis. Pembukaan hadisnya si ustadznya pakai hadis palsu. Ya, nasib ya. Lalu beliau mengatakan, dapat dari mana nih hadis? Qala haddatsana. Coba lihat. Ini enggak ada tulisan kolanya enggak ada kan? Tapi ahli hadis membacanya qala. Dibaca qala itu. Apa arti qala? Berkata. Berkata Imam Muslim, haddatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibah. Menyampaikan kepadaku Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abu Bakar bin Abi Syaibah ini wafat tahun 235 Hijriah. Saya kurangin dulu deh nyebut angka-angka. Takut pada rontok nih rambutnya ntar. Beliau ini guru dari Imam Bukhari dan Muslim juga. Ya, Imam Muslim. Ini Imam Muslim ngaji ke beliau nih. Orang Baghdad. Abu Bakar bin Abi Syaibah mengatakan qala haddatsana Waqi'. Kelihatan? Waqi' mengatakan an Syu'bah, dari Imam Syu'bah. Syu'bah mengatakan anil Hakam. Al-Hakam mengatakan an Abdurrahman ibn Abi Layla. Beliau mengatakan an Samurah ibn Jundub. Ada jalur lain. Jalur lain ditandain pakai ha. Ha itu artinya pindah jalur. Juga dari Abu Bakar bin Abi Syaibah langsung kepada Waqi'. Ya. An Syu'bah wa Sufyan. Di atas ini ada tulis Syu'bah ya. Ini tambahin Sufyan
an Habib, an Maimun, ketemu Mughirah bin Syu'bah. Berarti sahabatnya dua. Ini sahabat nih. Kelihatan? Samurah bin Jundub dan satu lagi Al-Mughirah. Dua riwayat. Qala, yang ngerti bahasa Arab, qal, beda enggak dengan qala tadi? Beda ya? Ada alifnya enggak? Qala berarti dua orang itu berkata. Samurah dan Mughirah berkata. Apa kata mereka? Qala Rasulullah zalik. Nabi berkata, ini dia. Man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kazibun fahuwa ahadul kazibin. Dia adalah salah satu pembohong yang meriwayatkan dari fulan, dari fulan, dari fulan. Jadi yang disebut belajar sunnah, ya baca sanad. Tidak disebut belajar hadis kalau tidak membaca sanad. Itu perbedaan ilmu hadis dengan ilmu fikih. Ilmu fikih cukup bacakan hadis. Tapi kalau ilmu fikih cukup bacakan matannya. Kalau ilmu hadis harus membacakan. Kajian kita kajian Sahih Muslim bukan? Berarti harus baca sanad ya. Imam Muslim untuk dapat hadis ini mesti berguru kepada Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah. Datang dulu ke Baghdad. Udah pindah negara tuh. Masa antum cuma dekat ke Bintaro 9 nggak mau datang ya. Masa ke MRBJ doang nggak mau datang. Ini aneh aja udah nggak pulang nih malam ini ya. Karena besok balik dipaksa lagi. Paksa sama Pak Mirwan. Besok kajian akhir zaman ya. Hadis lagi. Hadis lagi, nanti kita tampilkan lagi hadisnya. Nanti pakai ini lagi ntar ya. Insyaallah. Ada alat, kenapa kita nggak pakai? Baik. Ini disebut apa? Sanad. Imam Muslim berguru kepada Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abu Bakar bin Syaibah ada di Baghdad. Jadi mereka datang dari kota Naisapur. Dulu nggak ada pesawat, pakai apa di kesana? Kereta nggak ada, bis nggak ada, pakai onta. Sekarang kita tinggal baca hadisnya, masa nggak mau? Maka saya harap yang hadir, mohon maaf, tolong beli kitab Sahih Muslim. Saya nggak punya toko kitab Pak, Belagan Bergijolan nih bukan. Antum sekarang nggak perlu datang ke Naisapur, cukup saya yang datang ke sini, tolong beli kitabnya. Nggak bisa Arab, tolong beli terjemahannya. Tolong beli terjemahan tanpa ringkasan. Ada yang pakai ringkasan? Enggak. Kita pakai Sahih Muslim yang ada teks aslinya. Arab terjemahan, gitu ya. Siap nanti beli? Ya, biar antum ini enggak pernah nyantri tapi berasa nyantri. Ya. Insya itu ringkasan, Pak. Ya, itu untuk baca-baca di rumah. Kalau yang aslinya nih. Antum horor sekali pakai kitab asli ini ya aslinya. Ada terjemahannya, sudah ada. Diterjemahkan oleh tim almarhum Dr. Lutfi Fathullah. Terjemahannya bagus. Silakan dicari ya. Saya merekomendasikan terjemahan-terjemahan dari tim beliau. Ini yang horornya nih ya. 2 jilid ya? 1 jilid? 1 jilid, Masya Allah. Matanya kuat nih, baca begini. Ya, fadal. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak bisa lihat ya. Taib. Ngajinya santai aja ya. Jangan horor-horor amat, bentar-bentar ada kamera terus antum pegang gitu ya. Yang pegang aneh. Taib. Kita masuk ke bagian yang paling inti pada malam ini. Taghlizul kadhib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini masih kuat nggak nih? Besok pagi kita ngaji lagi loh ya. Wa bihi qala haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah. Perlu lagi ke Abu Bakar bin Abi Syaibah lagi nih. Qala haddatsana Gundar an Syu'bah qala haddatsana Muhammad bin Musanna bin Bashar قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن مهراج أنه سمع عليا رضي الله عنه. Di beberapa manuskrip ditulis sami'a aliyan karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya.
Di beberapa manuskrip lain an sami'a aliyan alaihi salam. Berarti boleh menyebut 3 ungkapan itu kepada Sayyidina Ali. Bukan berarti Syiah ya. Orang nggak ngerti ilmu hadis mengatakan baca alaihi salam kepada Ali bid'ah apa Syiah? Syiah kepalamu. Ya. Beliau berkhutbah lalu menyampaikan hadis Nabi, la takzibu alayya, Nabi bersabda, jangan berbohong atas namaku. Fa innahu man yakzibu alayya yalijin nar. Jangan bohong atas namaku. Karena bohong atas namaku beda dengan bohong atas nama Pak Mirwan. Kalau saya bohong atas nama Pak Mirwan, ada nggak agama yang rusak? Tapi bohong atas nama Nabi, Nabi itu membawa hukum Allah, hukum Rasulullah, ibadah. Berbohong atas nama Nabi, nanti orang beribadah dengan ibadah yang palsu. Ya, ini riwayatnya. Larangan berbohong. Ya, mohon maaf, di sini ada ustadz ngisi pengajian. Berbohong atas nama Rasulullah ketika menghibur orang meninggal, itu nggak boleh. Nggak boleh, haram hukumnya. Dalam ilmu hadis itu di blacklist. Dia harus tobat, sebesar-besarnya tobat. Tapi dia nggak tobat-tobat tuh saya lihat. Ya, karena nggak ngerti ilmu hadis. Saya udah kasih tahu ke pengurus cuek aja ya. Masih dikasih tahu, diizinkan. Silakan diizinkan tapi kasih tahu. Antum harus deklarasi tobat dari berbohong atas nama Rasulullah, walaupun cuma mimpi. Nggak boleh. Haram hukumnya. Karena mimpi itu juz'un minal wahyi. Mimpi itu di bahasa Rasulullah bagian dari wahyu. Dan Nabi menjamin mimpi ketemu beliau itu benar. Sekarang kita bohong atas nama Rasulullah dalam mimpi. Itu dosa besar itu. Nurnya hilang langsung. Makanya tadi saya respect, saya langsung gak respect lagi. Tadinya saya kira ahlus sunnah beneran, ahlus sunnah PA juga. Ya. Ini gregetan ya, dikasih tahu, ditegur orang malah marah dia. Oh, kita nggak boleh mimpi. Ente mau mimpi apapun boleh, tapi jangan bermimpi berbohong atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hibur orang silakan, tapi jangan berbohong. Itu tagliz. Tagliz itu haram hukumnya ya. Tagliz ini artinya larangan keras berbohong atas nama Rasulullah, baik sadar ataupun dalam mimpi. Ini aneh kalau ngaji hadis sudah kayak panglima perang ya. Maaf Pak ya, jantungnya masih aman. Ini kita ringkas, beliau berguru kepada Zuhair bin Harb dari Anas bin Malik. Innahu la yamna'uni an uhadditsakum, kata Anas, saya ini 10 tahun bersama Nabi. Apa yang Nabi lakukan aku lihat, tapi aku tertahan untuk tidak menyampaikan hadisan katsira. Kelihatan yang paling atas hadisan. Kenapa? Karena ada satu kalam dari Nabi, man ta'ammada alayya kadziban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man ta'ammada, apa arti man ta'ammada? Siapa yang sengaja atasku berbohong. Orang Arab itu kalau objeknya didahulukan berarti penting. Biasanya kan man kadzaba alayya. Ini man ta'ammada alayya. Siapa yang sengaja? Berarti kalau nggak sengaja, kalau ada kiai-kiai di kampung tidak mengerti hadis sahih dan tidak sahih, kita maklumi. Sekarang antum sudah belajar, maka tidak boleh, ya. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap tempat tinggal dia, tempat duduk dia minan nar, dari api neraka. Nar itu bahasa Arab, jahannam bahasa Ibrani. Artinya sama, api. Paham ya? Berarti berbohong atas nama Nabi, neraka, walaupun itu mimpi. Maka saya sarankan, tolong Ustadz, antum ini punya pengikut. Tolong tunjukkan akhlak yang baik kepada Rasulullah, adab kepada Rasul. Hatta mimpi katakan, betul, saya keceplosan ingin menghibur, tapi kelewat banyak ngomong. Itu kita terima kok. Tapi kan gak ada maaf. Dia tidak pernah minta maaf. Masih ingat tahun 2020 di masjid ini barangkali ya, mereka bahkan masjid yang lain mengatakan 15 Ramadan terjadi dukhon. Terjadi nggak? Minta maaf nggak? Pertama hadisnya dhaif, yang kedua tidak terjadi.
Ada yang pernah minta maaf? Tapi antum panik kah tahun lalu? Lupa ya? Tuh emang kita ini lupanya gampang. Memorinya pendek-pendek, ingatnya cuma 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu. Makanya zikir diulang-ulang, sholawat diulang-ulang supaya nggak lupa kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah sama. Dari berikutnya daripada Mughirah ya. Mughirah ini ternyata ahli hadis, Amirul Kufah. Amirul Kufah. Dia ahli hadis tapi Pak Gubernur. Jadi gubernur ahli hadis ini dia nih. Al-Mughirah ibn Syu'bah. Beliau menyampaikan hadis. Apa kata beliau? Inna kaziban aliyya laisa ka kazibin ala ahadin. Berbohong atas namaku beda dengan bohong atas nama seseorang selainku. Yang berbohong atas namaku, neraka tempatnya. Jadi kalau kita lihat sekarang orang berbohong atas nama Nabi, berbohong dengan mimpinya, dia bukan Imam Mahdi, ngaku Imam Mahdi. Ya. Dia cuma Imam Mahdi. Ngaku-ngaku jadi Imam Mahdi ya. Banyak sekarang, hati-hati. Maka saya kemudian memberanikan diri, menyempatkan diri, malu kepada Allah dan Rasulullah, harus buat kajian hadis. Supaya teman-teman ini nggak sembarangan ikut imam-imaman. Mahdi-mahdian ya. Udah ada kan? Udah banyak tuh ya. Datang ke saya juga udah banyak. Yang WA juga banyak. Imam Mahdi main WA. Mungkin aja sih. Kalau Imam Mahdinya sekarang ada, mungkin dia main WA kali. Tapi lucu aja kan. Kafa bil mar'i kaziban ayyuhaddisa bi kulli ma sami'a. Ini ada bab larangan menyampaikan sesuatu yang kita dengar, menyampaikan sesuatu semua yang kita dengar. Jadi ciri-ciri orang bodoh, dia pintar tapi bodoh. Semua yang dia dengar, yang dialami disampaikan. Apa kata Nabi? Kafa bil mar'i kadziba. Cukuplah orang itu berbohong ayyuhaddisa bi kulli ma sami'a. Dia menyampaikan segala sesuatu yang dia tahu. Coba ingat-ingat, kita kalau cerita pasti nambahin ngurangin, benar nggak? Itu sebabnya Anas bin Malik tidak berani cerita banyak-banyak tentang Nabi, khawatir ada yang dilebih-lebihkan. Paham di situ? Lalu kemudian ditambahkan oleh Umar bin Al-Khattab, bihasbil mar'i minal kizib ayyuhaddits bi kulli ma sami'a. Artinya sama. Sekarang ada petuah dari guru Imam Syafi'i, Imam Malik. Coba nih kepada para calon dai atau yang sudah jadi dai, jadi ustadz, hafalkan kalimat ini. Qala li Malik, berkata Abdullah bin Wahab, Imam Malik berfatwa, berpetuah kepadaku, i'lam, ketahuilah, annahu laisa yaslamu rajulun haddasa bi kulli ma sami'a. Tidaklah orang selamat ketika dia menceritakan semua yang dia tahu, pasti dia menambahkan dan mengurangi. Benar enggak? Wala yakunu imaman abada wa huwa yuhaddits bi kulli ma sami'a. Kalau engkau ingin jadi imam besar yang diikuti, jangan semua yang kamu tahu kamu ceritakan. Jadi ciri-ciri ustadz dai yang ditinggalkan, tidak dipakai, tidak diidolakan oleh umatnya, dia menceritakan semua yang dia tahu. Berarti dia akan menambahkan, mengurangi. Ya, kita nih sama anak-anak mau jadi imam nggak di rumah? Ya, mau jadi imam bagi istri, jangan semua kita ceritakan, jangan ember. Makan nih buatan istri, maaf ya ibu ya, mbak ya, masak keasinan, ya udah makan dikit aja, habis itu taruh. Jangan bilang apa-apaan nih, kamu mau bunuh saya hipertensi, gitu ya, baper namanya. Gak usah begitu. Ya. Dimakan dikit seperti Rasulullah lalu ditaruh. Bisa gitu? Itu istri respect mantum tar. Ya. Gak pernah menghujat. Saya pun masih belum begitu ya, lagi belajar. Ya. Syukurnya kita sering makan di luar soalnya. Jadi aman. Ada GoFood. Sezaman dengan Imam Malik, namanya Ibnu Mahdi. Apa kata beliau? Paling atas. La yakunur rajulu imaman yuqtada bihi hatta yumsik an ba'di ma sami'a.
kamu tidak akan jadi pemimpin yang diikuti, yang karismatik di rumahmu, di kaummu, di komplekmu, di masjidmu, di pesantrenmu, di negerimu, di negaramu, sampai kamu menahan kata-kata yang tidak perlu disampaikan. Ada rahasia dapur, kita nggak perlu cerita. Rahasia-rahasia keilmuan kita, rahasia-rahasia tentang cara kita memahami sesuatu, kita nggak perlu cerita. Ya, nggak semua yang kita baca harus kita sampaikan. Coba, kalau saya harus menyampaikan semua yang saya baca ke hadapan antum semua, bisa-bisa kita selesai jam 12. Ini aja udah ada yang protes nih ya. Ustadz, cepat selesai. Enggak ya, itu saya suuzon itu. Kata Abdullah bin Mas'ud, ma anta bimuhadditsin qauman hadisan la tablughuhu uquluhum. Jangan kamu sampaikan satu kabar, satu ilmu yang mereka tidak sampai pemahamannya. Saya mau tanya, mau cross check dulu, antum ngerti nggak dari tadi itu? Bahasanya berat nggak? Nggak ya? Bisa diikutin ya? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau nggak nanti dimarahin sama Abdullah bin Mas'ud. Kalau saya mati nanti, ya semoga nggak segera Pak ya, karena tugas kita masih banyak. Itu saya disidang nanti sama Ibnu Mas'ud. Kamu menyampaikan hadis yang tidak dipahami oleh umatmu. Ya. Illa kana li ba'dihim fitnah, kecuali nanti jadi fitnah. Makanya pun dalam kajian akhir zaman saya menahan-nahan sesuatu yang saya tahu dan nggak boleh saya sebutkan semua. Ya. Tapi oleh Pak Mirwan ditarik-tarik terus. Di hadis ini kita ringkas semua ya, dari Abu Hurairah, qala sayakunu fi akhir ummati unasun yuhadditsunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Nanti di akhir zaman, kata Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, kalian akan mendengar orang-orang menyampaikan sesuatu yang kamu tidak pernah dengar, bapakmu tidak pernah dengar, ulamamu tidak pernah dengar. Berarti hadisnya hadis apa tuh? Palsu. Ada cerita tentang umur umat 1500 tahun. Benar? Itu hadisnya dhaif, bahkan palsu. Kalaupun iya, dia bukan masuk ke hadis, tapi ilmu falak. Ilmu apa? Ilmu falak. Selama tidak dikatakan kalam Nabi, tidak masalah. Ini ada kaidah. Tidak semua kata yang benar adalah kalam Nabi. Coba diulangi. Tidak semua kalam yang benar kalam Nabi. Laisa kullu sahihin, laisa kullu haqqin min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kalam yang bagus bukan kalam Nabi. Contohnya, makanlah sebelum kenyang, berhentilah, gimana? Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum, itu bukan kalam Nabi. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia, berilmulah. Yang ingin akhirat, berilmulah. Yang ingin keduanya, berilmulah. Ini kalam Imam Syafi'i, bukan kalam Nabi. Saya sedih sekali, ulama terkenal, ya, pergerakan, di MUI lagi. Pembukaannya, qala Rasulullah, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Qala Rasulullah. Itu hadisnya imam siapa tuh ya? Siapa yang ingin dunia, cari ilmu. Akhirat ilmu, dua-duanya ilmu. Itu bukan kalam Nabi. Min kalami Muhammad bin Idris Syafi'i, Imam Syafi'i. Tapi antum kalau sudah tahu begini, nanti ada ustadz jangan dibentak ya. Itu bukan urusan itu. Kalau ada orang menyampaikan hadis palsu, hadis lemah, jangan dibuat dia malu. Cukuplah itu dosa-dosa saya masa lalu. Saya mempermalukan ustadz di depan jamaahnya. Itu sudah sering. Maklum Pak Mirwan. Dulu kami emang diajar begitu di kampung kami. Jadi kita kalau ada guru baru, kata ustadz, kamu kalau bisa mendebat guru baru ini, saya kasih hadiah. Emang diajarin kurang ajar. Tapi di sana bukan kurang ajar, itu namanya pintar. Di sini kan nggak begitu Pak. Betul, beberapa guru nangis-nangis sama kita ya. Dan saya minta ampun kepada Allah kalau sudah menyakiti hati para guru ya.
Yakunu fi akhir zaman, kata Burairah, Nabi bersabda, dajjalun kadzabun. Nanti di akhir zaman banyak dajjal. Jadi dajjal ini ada dua. Ada dajjal ma'nawi, ada dajjal hakiki. Dajjal ma'nawi, semua orang yang berbohong atas nama agama. Ini nggak ada urusan sama politik ya. Jadi antum jangan bawa-bawa saya ke politik. Nabi lagi bicara bab hadis. Di akhir zaman, ini akhir zaman bukan? Nabi ngomong yakunu, akan ada. Di akhir zaman, dajjalun kadzabun. Mereka adalah dajjal-dajjal, pembohong-pembohong besar. Ya'tunakum minal ahadis mimma lam tasma'u antum wala abaukum. Dia nanti akan mengabarkan kepada kalian yang tidak pernah kalian dengar dari guru-guru kalian, orang tua kalian. Fa iyyakum wa iyyahum la yadillunakum wa la yaftadunakum. Jauh-jauhlah dari mereka. Semoga kalian tidak sesat. Sekarang muncul orang dari mimpinya menyesatkan orang. Ya. Udah banyak ya. Pengalaman rohani, dia cerita, padahal nggak ada yang sesuai dengan kitab dan sunnah. Dan dikatakan di sini, qala Abdullah inna syaitan la yatamatsalu fi suratir rajul fayatil qauma fayuhaddithuhum bil hadits minal kadzib fayatafarraqun. Ini menyeramkan nih. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kadang syaitan itu minjem tubuh seseorang. Ini keterjemahan saya. Lalu orang ini berbicara seperti seseorang dai, padahal dia syaitan. Fayatil qauma fayuhaddithuhum, lalu dia menyampaikan hadis-hadis minal kizib fayatafarraqun, karena sebab orang ini orang-orang berpecah belah. Ini sudah mau mulai, baik karena masalah perbedaan mazhab, manhaj, ya. Nabi tidak pernah bilang jangan bermajlis dengan orang yang tidak sefaham denganmu. Mereka jadikan kalam ulama di abad ketiga setara dengan kalam Nabi, bahwa tidak boleh bermajlis dengan orang yang tidak faham. Akhirnya sampai sekarang mereka tidak pernah berubah, mereka pernah piknik. Ingin berubah, bermajlislah dengan orang yang berbeda faham dengan kita. Ingin alim, dengarlah orang yang berbeda faham dengan guru kita. Mau alim nggak? Sering-sering dengerin orang yang beda dengan saya juga. Nanti antum rasa-rasain mana yang pas nih ya. Lebih kurang ini teman-teman, ini semuanya kalam-kalam mengenai pentingnya meriwayatkan hadis dengan hadis yang sahih. Sebagai penutup yang sering saya sampaikan, diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini wafat tahun 110 Hijriah. Imam Muslim tahun 206. Ketemu nggak? Maka beliau berguru kepada Hasan bin Rabi, Ahmad bin Zaid, atau berguru kepada Makhlad bin Husain dan Hisham dari Muhammad bin Sirin. Lihat, Imam Muslim berguru nggak? Siapa nama gurunya di sini? Makhlad bin Husain, Hasan bin Rabi. Ini dua. Ya. Ini tolong jadi tagline antum ya, kalau antum mau menjadi ahli hadis. Ini beliau berguru kepada dua orang, Hasan bin Rabi', Makhlad bin Husain. Imam Muslim pun masih mengikuti gurunya. Apa kata Imam Muslim dari Makhlad, dari Hisham, dari Muhammad bin Sirin, wafat tahun 110 Hijriah. Ini bukan hadis. Jadi bukan hadis saja, harus ada datanya. Ini di kampus UI disebut dengan body note. Kalau di UIN kita nulisnya di bawah sini, footnote. Mirip-mirip ya. Lebih duluan mana nih berarti? Jadi tradisi body note, sumber referensi ditaruh di batang tubuh teks, itu sudah ada di kalangan ahli hadis. Yang pakai sekarang orang UI, Pak. Biasanya habis paragraf ada dalam kurung, benar nggak? Referensi sama begini. Cuma ini lebih kamil ya. Apa kalamnya? Inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini adalah bagian dari agama, ilmu hadis. Fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Perhatikan, fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Kamu berguru kepada siapa? Jangan kepada cuma orang yang ngaku-ngaku doang. Masih ingat ilustrasi orang ngaku Habib? Cara buktinya pakai apa? Nasab.
Orang kalau ngaku hadis, ahli hadis, buktinya pakai apa? Sanad, ya. Lalu kalam ini ditutup juga oleh imam-imam setelahnya yang mengatakan kalam yang mirip. Jadi dulu belum ada sebutan dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Ketika terjadi fitnah, bercampur hadis sahih dan tidak sahih. Fitnah di situ artinya fitnah politik. Ternyata di zaman salafus soleh, konflik politik membuat agama terbawa-bawa, orang menggunakan hadis palsu. Di saat itulah muncul kalam dari beliau. Apa kalamnya? Sammu lana rijalakum. Ya. Sammu lana, sebutkan gurumu siapa. Fayunzar ila ahli sunnah. Diperhatikan ini ahli sunnah, lalu diambil hadisnya. Diperhatikan ahlul bid'ah, maka tidak diambil hadisnya. Jadi ini cerita pakai sanad. Ini sebagai ikhtitamnya. Imam Abdullah ibn al-Mubarak. Apa kata beliau? Al-isnad minad din. Ini teman-teman, ini tolong dihafalkan kalau yang bisa bahasa Arab. Bersanad bagian dari agama. Sanad artinya apa tadi? Berguru. Gurunya apa? TV, YouTube. Berarti agama antum sanadnya YouTube. YouTube yang bikin siapa? Boleh ngaji lewat YouTube, tapi harus kenal orangnya. Minimal pernah ngaji sama orangnya. Maka baru sah jadi muridnya. Murid al-YouTubiyah. Fasih amat ya. YouTube kalau tak salah. Laulal isnad, kalau bukanlah karena sanad, laqala man syaa ma syaa. Siapa saja ngaku dia ahli hadis sesuka dia. Benar ya? Karena dia baca Sahih Bukhari. Ini loh Sahih Bukhari, berarti ini manhaj sunnah. Sekarang banyak yang ngomong begitu. Enggak punya riwayat, enggak punya sanad. Cuma karena yang dia pegang Sahih Muslim, dia pegang Sahih Bukhari, dia mengatakan, inilah manhaj sunnah. Kalau begitu mah gampang jadi ustadz ya. Gampang sekali jadi ustadz. Antum beli aja kitab banyak-banyak. Ya. Baik teman-teman yang melakukan Allah, maka dengan ini saya sampaikan, alhamdulillah kami al-fakir diizinkan Allah belajar kepada beberapa guru yang tadi saya sebutkan di depan. Insya Allah itulah garansinya kita pemahamannya mengikuti pemahaman ulama salafus soleh, walaupun kita nggak perlu ngaku-ngaku kita ini salaf. Ya, mungkin 10 menit ada yang mau ditanyakan, tafadhal. Ya, satu. Dari akhwat satu, ada? Nggak ada, ikhwannya aja, ya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Buya, saya ingin bertanya tentang perbedaan hadis qudsi sama hadis Nabi. Kemudian bagaimana kita menyikapi hadis Nabi tentang qazah, yaitu mencukur sebagian rambut dan sebagian yang lain dibiarkan panjang. Soalnya kita pernah mendengar ustadz-ustadz dari kalangan Wahabi, mereka mengatakan bahwa qazah itu adalah haram. Bagaimana pendapat dari pandangan dari ahlu sunnah wal jamaah mengenai qazah ini? Apakah dia mutlak haram atau hanya makruh saja? Terima kasih. Mohon penjelasannya, Bu ya. Hadis pertama, hadis apa? Qudsi ya. Hadis qudsi itu hadis Nabi juga, tapi di dalamnya ada kalam qaul Allah. Ya. Jadi qudsi ini tulisannya ya, qudsi atau kudusi. Qudsi menunjukkan Allah, Allah yang kudus. Ya. Hadis qudsi, kenapa nggak disebut Quran? Karena secara riwayat tidak sampai derajat Al-Quran. Al-Quran itu diriwayatkan juga, tapi diriwayatkan oleh ahlul Quran dengan sanad yang mutawatir. Mutawatir itu jumlahnya banyak. Nanti saya sampaikan, ada ilmu hadis. Setiap kali pengajian ada sekitar 10 menit saya menyampaikan ilmu hadis. Apa beda sahih, hasan, dhaif,
apa yang disebut mutawatir. Tenang ya, nanti kita sampaikan. Qudsi itu, jadi Nabi SAW mengatakan dari Allah. Nah, gitu. Itu hadis Kalau hadis Nabi berhenti di beliau. Berhenti di beliau, di sini berhentinya. Tapi kalau berhentinya ke Allah disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi statusnya sama seperti hadis Nabi, bisa sahih, bisa dhaif, bisa hasan, bahkan palsu. Beberapa waktu ini saya mengemukakan satu istilah ilham qudsi. Ilham qudsi. Contohnya, kuntu kanzan makhfiyan, Allah berfirman, aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Itu bukan hadis qudsi, itu ilham qudsi. Tidak ada dalam hadis, hanya dalam ilham para wali-wali. Ya. Statusnya apa? Statusnya bisa sahih, bisa dhaif, bisa hasan, bisa palsu. Oke. Bagaimana dengan larangan apa? Ya. Nabi melarang jika tidak berkaitan dengan ibadah dan akidah, maka semua itu hanya anjuran. Babul adab. Babul adab. Maka itu ketemunya nanti di bab adab, tidak ketemu di bab akidah. Gak ketemu di bab adab. Nabi ngomong jenggot aja di bab adab, bab malabis wa zina. Bab tentang pakaian dan performan, penampilan, perhiasan. Nabi nggak naruh jenggot di bab sholat. Nabi nggak naruh jenggot di bab akidah. Meskipun beberapa kelompok hari ini naruh jenggot masuk ke bab akidah. Beda jenggot, berarti bukan bagian dari kita. Oh, ya salam, ya salam. Yang nggak tumbuh-tumbuh jenggotnya, ya salam. Meranalah antum ya. Kita, guru saya berjenggot, Syekh Ali Mustafa Yaqub, guru saya berjenggot, Syekh Abdul Rabb Nazari, yang paling panjang jenggotnya Syekh Muhammad Hasan Hitu. Itu jenggotnya panjang. Setiap habis wudhu itu saya senang sekali ngeliat begini. Atau ba'da salat, sering mainin jenggotnya. Ya, cuma kita kalau berjenggot begitu, kriwul-kriwul. Ya. Baik. Hadis-hadis tadi, rambut, jenggot, model pakaian, itu disebut dengan hadis sunnatul adah. Hadis yang berkaitan dengan tradisi, bahwa di zaman itu tidak elok punya tradisi begitu. Rambut Nabi bagaimana? Rambut Nabi nutup sampai ke sini. Coba kalau ada ustaz rambutnya panjang, antum bilang apa? Preman. Padahal di Banten biasa, di Jawa biasa rambut begini. Cuma rambut Nabi ini kan ikal. Laisa bil ja'dil qatat wala bis sabat. Gitu. Nabi itu rambutnya nggak terlalu keriting, nggak terlalu lurus. Jadi enak. Kalau rambut kita, ini kan rambut orang timur, ini kebanyakan rambutnya lurus. Jadi kalau panjang nggak indah. Apalagi pakai kopiah hitam, agak lucuan dikit. Nggak enak aja dilihat. Enaknya kalau dipakein serban, oh baru cakep. Jadi antum kalau mau ngamalin rambut panjang, ya, jangan pakai kopiah hitam. Bagusnya pakai apa? Kalau enggak buka aja. Ya, Nabi kan sesekali juga buka serban. Oh, ini pakai serban ntar nih ya. Ntar pakai serban ya, minimal pas pengajian Sahih Muslim. Ya, kayak di KJD. Hah? Enggak, dia lagi seneng. Itu lama nunggunya tuh Pak. Itu berapa bulan ente nunggunya? Setahun, 2 tahun. 2 tahun tuh. Pak Mirwan suruh gunting, nanti Pak Mirwan yang digunting sama dia. Ya, itu di zaman Nabi biasa. Kalau sekarang di sekolah boleh nggak anak-anak rambut panjang? Maka dia tunggu dulu selesai sekolah baru dipanjang rambutnya, ya kan? Modus. Padahal pengen gaya, katanya ikut sunnah Nabi. Ya. Sekarang udah berubah niatnya. Oh, Nabi rambutnya panjang. Dulu guru kami Al-Habib Ali Al-Jufri, saya dapat sanad juga dari beliau. Rambutnya panjang, pakai sorban, indahnya bukan main. Cuma yang ngomong cowok ya, kalau cewek ngomong bahaya. Mengenai rambut, diapain namanya tadi? Ya, ya, di zaman itu adalah penampilan orang-orang
barbar, tartar kayak gitulah. Ya orang-orang yang suka nomaden. Dulu nama tartar barbar belum ada ya. Itu kan istilah yang juga kepada muslim yang dibuat oleh orang-orang orang Eropa, tapi kita sudah kemakan istilahnya. Dulu orang-orang yang berasal dari Mongol, mereka ini nomaden, rambutnya begitu semua. Dan Nabi tidak mau sahabatnya mirip dengan orang-orang yang menurut beliau tidak baik. Ya. Begitu kira-kira ya. Kalau sekarang status bagusnya terserah antum, antum tinggal pilih. Ada kiai rambut panjang, ada kiai rambut cepang, ada kiai yang di strip-strip gitu enggak? Antara aneh temuin, ada juga kiai begitu. Karena mereka faham, ini babul adab. Jangan taruh bab adab di bab akidah, di bab fikih. Inilah kesalahan orang belajar sunnah tapi tidak mengikuti fikih. Kalau ketemu Imam Ibnu Mahdi itu diconjok sama dia itu ya. Kamu nih belajar hadis nggak pakai fikih. Baik. Terjawab? Satu lagi. Ada yang mau tanya? Udah ngantuk. Pak Mirwan nih. Ya udah. Besok berarti nggak boleh nanya. Ya, satu lagi deh Pak Mirwan, silakan. Ya, Pak Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya bertanya enggak ini sebenarnya, cuma mau konfirmasi mengenai UIN tadi ya. Dianggap sebagai liberal. Pemurtadan di IAIN. Iya. Jadi waktu dokter siapa dulu itu? Nasution ya. Muslim Nasution. Bukan. Yang sebelumnya. Harun Nasution. Kawannya. Begitu yang menyampaikan bagaimana pengajaran di UIN itu, dan banyak seperti murid-muridnya, seperti si ini tadi siapa namanya yang sekarang udah jadi santri? Ulil. Oh itu nggak ada hubungan sama dia. Ya. Tapi mereka bercokol di situ. Tahu dari mana Pak? Di UIN, karena dia mengajar di sana. Bapak kuliah di UIN nggak? Enggak. Saya kuliah S1 sampai S3 Pak. Itu bohong. Itu yang didapatkan masyarakat justru itu. Iya. Selalu mereka mengatakan dari UIN sana. Masyarakat yang mana nih? Masyarakat yang mendengar di luar, wah kalau begini ajaran di UIN ini salah. Ini yang harus diklarifikasi sebenarnya. Betul. Belakangan ada yang perempuan. Siapa namanya itu? Udah lupa saya namanya itu. Aminah Wadud. Itu juga dari UIN. Siapa? Yang dari Makassar itu orangnya. Oh dia bukan dosen UIN. Iya, cuma tata usaha. Bukan, dia peneliti. Nah, iya betul. Researcher. Peneliti senior. Jadi semua orang menganggap itu dosen UIN, artinya di UIN itulah yang bermasalah. Nah, Anda jadi Anda sebagai alumnus sana, ini harus diklarifikasi. Kalau perlu sampaikan ke rektor sana supaya enggak perlu. Supaya ini jangan terjadi lagi. Saya kan nggak ngajar di UIN Pak, jadi saya nggak ada urusan. Gitu ya. Tapi alumnus UIN paling tidak, supaya jangan mencemarkan nama UIN. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu istri dari dosen saya, Prof. Dr. Tibraya, seorang yang alim alamah dalam ilmu bahasa. Kita bisa uji dengan orang yang nuduh-nuduh dia liberal. Bahasa Arab dia lebih jago dari semua orang yang tempatan Timur Tengah yang nuduh dia liberal itu. Itu Profesor Tibraya. Istrinya namanya siapa? Ya sebutlah itu ya. Dia punya kecenderungan yang lain, feminisme. Tapi dia bukan dosen PNS di UIN. Kalaupun ngajar itu pun cuma dosen tamu aja. Kalau cuma karena ada dosen yang ngajar di satu kampus, maka kampus ini disebut liberal. Al-Azhar Ummul Qura itu disebut liberal Pak nanti. Al-Azhar berani, ada yang berani nyebut itu liberal? Cuma karena ada dosennya bermazhab apa, terus kampusnya dianggap bermazhab itu, kan enggak? Dosen kita yang dituduh liberal satu lagi, Zainun Kamal.
itu ditegur oleh kawannya. Ya. Dan mereka ternyata sepakat. Saya berpikir begini itu gak ada urusannya sama institusi. Ya. Jadi teman-teman, mulailah waras. Ya, orang cerdas itu bisa memisahkan antara oknum dengan lembaga. Ya. UIN itu berapa fakultas, tahu nggak Pak? Nggak tahu kan? Ya juga nggak tahu. Ada lebih dari 10 sekarang fakultasnya. Dosennya ribuan, mahasiswanya belasan ribu. Terus antum mau tuduh mereka liberal? Ya. Liberal itu definisinya apa sih? Saya mau tanya. Apa definisi liberal? Beda sama ente? Oh, banyak orang liberal nanti. Apa definisi liberal? Saya mau tanya, ada yang tahu nggak? Coba kasih saya definisi liberal. Berarti antum selama ini nggak tahu, nyebut-nyebut liberal aja ya. Apa arti liberal? Liberal itu istilah yang dipaksakan dalam bab ini. Liberal itu istilah ekonomi, manhaj ekonomi. Benar nggak? Lalu dipasangkan ke pemikiran Islam. Sebenarnya nggak nyambung, nggak ada Islam itu liberal. Islam itu artinya al-qaid, al-inqiyad. Islam itu terikat. Nggak ada Islam artinya liberal artinya bebas, nggak ada. Jadi kita ini termakan oleh buku yang ditulis oleh Hartono Ahmad Jais, pemurtadan di IAIN dan UIN. Dia zolim selazim-zolimnya kepada UIN. Itu pembohongan luar biasa kepada umat. Ya, kita nggak terima dan kita nggak ridho dunia akhirat. Dia nulis begitu. Saya wallahi saya nggak terima. Ya, demi Allah saya tidak terima ketika dia nulis itu. Itu kebohongan yang luar biasa. Ya. Paham? Ya. Ulama kita dari dulu, kiai-kiai tamat pesantren masuk ke UIN, IAIN. Sekarang orang yang tamat situ mau dijauhkan dari umat. Gimana caranya? Buat aja isu. UIN liberal. Saya udah kasih tahu tadi yang buat jil tamatan UIN atau Lipia. Lipia punya siapa? Saudi. Banyakan teman-teman Salafi kan dari situ. Ya kan? Walaupun sebagian enggak. Ustadz Ahmad Sarwat kan udah enggak. Ngajar di sini enggak? Ya, dia anti nggak sekarang sama kelompok itu? Kalau saya kan nggak anti, cuma ngeritik doang. Baik teman-teman, ini sudah jam 10. Insya Allah ke depan saya akan pilihkan bab yang berkesesuaian dengan kita, tapi kita mulai dari Kitabul Iman. Ya, Kitabul Iman, nanti bab ibadahnya nggak usah. Nanti kita masuk bab-bab yang tarhib dan lain-lain sebagainya. Insya Allah semoga majelis ini diberkahi Allah, diridai Allah. Doakan saya juga bisa istiqamah dan antum juga istiqamah. Al-Fatihah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas waktunya. Insya Allah besok pagi kita akan kembali kajian subuh bersama Buya Rosi Hashim dengan materi akhir zaman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.